Selamat pagi, selamat hari Minggu rekan-rekan sekalian. Selamat pagi. Selamat, ya, makasih loh supportnya. Ya, selamat datang di kebaktian Minggu Pemuda di tanggal 5 November ini. Untuk itu, sebelum kita memulai ibadah pada minggu hari ini, aku mau mengundang rekan-rekan sekalian untuk bersaat teduh, mengambil waktu sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikirannya memasuki kebaktian hari ini. Rekan-rekan sekalian, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau menyambut kehadiran Tuhan dalam ibadah dan di dalam hati kita. Mengucap syukurlah kepada Tuhan karena Ia baik bukan hanya kemarin, bukan hanya hari ini, tapi esok dan selamanya. Kita nyanyikan bersyukurlah. Datanglah kembalinya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, bagi yang berlindung padanya akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih Nyanyikan sekali lagi, setianya. datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, bagi yang berlindung padanya akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Saudara-saudara, mari kita mulai kebaktian kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan
yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam tuntunan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Kita mau membacakan ayat pembuka kita dari Filipi 4 ayat 6 sambil tetap berdiri, teman-teman. Kita membacakan ini bersama-sama ya. Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, dari ini saya mau sharing sedikit juga bagaimana sebenarnya mengucap syukur itu benar-benar salah satu cara yang sederhana yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk terus memuliakan Tuhan dan mengingat betapa besarnya Dia dalam hidup kita. Bisa dimulai dari kita melihat sekeliling ketika kita menggunakan panca indera kita, ketika kita bangun bisa bernafas dengan tubuh yang sehat, ketika kita mengenakan baju yang lembut dan enak dilihat, ketika kita keluar dan merasakan sinar terang di siang hari, kita mau bersyukur atas kasih Tuhan yang selalu ada dan dapat kita nikmati setiap waktu lewat seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. katakan sedalamnya. Sedalamnya
Dalam seminggu ini tentu kita mengalami yang namanya masalah dan tantangan hidup, karena kita sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan tentu tidak lepas dari itu semua. Mungkin bisa terjadi di antara teman-teman yang ada di kiri dan kanan teman-teman juga, dan pada kesempatan ini saya mau mengundang kita semua untuk mengungkapkan segala isi hati dan mungkin respon yang kita sesali atau belum sempat kita sampaikan dalam doa-doa kita seminggu ini, atau mungkin yang lebih lalu dalam pengakuan dosa, di mana kita akan bersama-sama mengundang Tuhan untuk mampir dan mendengar doa kita melalui lagu Mampirlah Dengar Doaku, di mana pada baitnya yang pertama saya mengundang rekan-rekan yang perempuan untuk bernyanyi, dan rekan-rekan yang laki-laki boleh menaikkan doanya, dan begitupun pada bait yang kedua dengan sebaliknya. Dan kita tutup bersama-sama sambil menyanyikan lagu di baitnya yang ketiga. Mari, mampirlah dengar doaku. Pujian di baitnya yang kedua. Di hadapan tahta rahmat aku menyembah. Di hadapan tahta rahmat aku menyembah. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Baik, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami memang bukan manusia yang sempurna, kami tidak akan pernah menjadi sempurna. Namun biarlah segala kesalahan dan tantangan yang kami hadapi boleh menjadi pelajaran untuk selanjutnya, agar kami bisa terus menjadi lebih baik dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Kita nyanyikan baitnya yang ketiga, Ini Saja Andalanku. Ini saja andalanku, jasa kurbanku, hatiku yang hancur luluh,
Mari kita berdiri untuk menyambut berita anugerah kita yang terambil dari Mazmur 32 ayatnya yang kelima. Kita mau bacakan ini bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah Damai Kristus besertamu. dan besertamu juga. Dan biarlah damai Kristus terus kekal dan hidup di hati teman-teman sekalian. Nah, Kak, saya persilakan untuk memberikan salam damai kepada teman-temannya di kanan kiri. Ya, kita mau menyambut firman Tuhan kita pada hari ini sambil terus mengingat bahwa usaha kita untuk mengikuti Tuhan tentunya akan lebih utuh, akan tidak menjadi kosong ketika kita juga memberikan hati kita untuknya. Kita nyanyikan Ku Ingin Berperangai. Berperangai laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku, tetapi sungguh sayang ternyata ku jemaah. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ingin ikut Yesus mencontoh kasih-Nya. Ku ingin ikut Yesus mencontoh kasih-Nya, menghibur orang susah, menolong yang lemah. Tetapi sungguh sayang ternyata ku jemaah. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ya sungguh juru selamat, cepatlah hatiku. Ya sungguh juru selamat, cemerlang hatiku, dan hanya Kau yang dapat menghapus dosaku, supaya kelak di surga ku pandang wajah-Mu, dan aku jadi sama laksana diri-Mu. Silakan duduk, saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Sebelum kita datang dalam pelayanan firman Tuhan, mari kita berdoa. Syukur pada Allah karena selaku orang-orang muda kami masih diberikan kesempatan untuk ada dalam percakapan tentang firman Tuhan. Supaya di tengah-tengah percakapan tentang firman Tuhan, hati dan hidup kami, pikiran dan totalitas kami terus-menerus diarahkan pada Tuhan. Agar setiap nilai yang kami bangun tidak didasarkan pada apa yang dunia tawarkan pada kami, tapi nilai dan pengharapan kami terus didasarkan pada apa yang Tuhan perbuat bagi kami. Dengan cara itu, maka hidup yang kami lalui bukan hidup yang kosong, tapi hidup yang kami lalui adalah hidup yang terus-menerus dicukupkan oleh Tuhan. Dan pada akhirnya kami semakin mengerti bahwa dalam segala perkara Tuhan merancang yang terbaik bagi kami. Biarlah Roh Kudus mendiami kami semua,
bekerja bagi kami dan kami belajar bekerja sama dengan Roh-Mu yang kudus agar firman Tuhan berhasil dalam hidup kami. Tolong hamba-Mu sebagai pemberita firman, Tuhan kendalikan segala sesuatu yang ada padanya, Tuhan layakan agar apa yang disampaikan boleh berkenan pada Tuhan. Dan dalam bagian yang paling utama, kiranya Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, teks kita pada hari ini diambil menurut Seluruh Pemuda dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-16. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-16. Beginilah bunyinya 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Begitulah bacaan firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah setiap orang, rekan pemuda secara khusus, yang setelah menerima firman Tuhan maka punya tekad yang kuat dan hati yang gembira untuk mewujud nyatakan dalam hidupnya dengan penuh sukacita. Haleluya. Saudara-saudara pemuda, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Panas. Di tengah-tengah dinginnya AC ini masih panas ya. Luar biasa, Ibu lagi overwhelming. Nah, saudara, tema kita pada hari ini adalah never empty. Ya, kita bicara tentang, ini diambil tentu dari teks kita, tentang bagaimana buli-buli tidak akan kosong dan tepung tidak akan habis. Namun, pernahkah saudara ada pada titik di mana saudara merancang jalurnya dari A ke B, tapi kemudian Tuhan putar dari A ke Z, balik lagi ke O, pergi ke P, baru kemudian balik ke B? Pernah? Coba pikir, pernah punya pengalaman itu enggak? Anda sudah rancang semuanya dengan bagus, di atas kertas strateginya mantap, semuanya diatur dengan begitu bagus, gitu ya, dan sangat yakin bahwa dia akan berjalan seperti rencana, entah dalam hidup, entah dalam pekerjaan, dalam karir, dalam hubungan, gitu ya.
Tapi tahu-taunya Tuhan bawa saudara pergi bukan langsung dari A langsung ke B. Dia bawa saudara transit di berbagai tempat, transit di berbagai pengalaman, transit di berbagai situasi. Pernah ada pada titik itu? Vincent, pada suatu hari, once upon a time. Oke. Yes. Oke. Oke. Ya. Semuanya kehabisan waktu ya. Tantangannya banyak ya. Oke, tapi yang penting bisa dilewati dengan baik gitu ya. Oke. Kehendak Tuhan usaha kita dong harusnya ya. Jadi karena nilai itu kan apa yang kamu kasih guru balikin gitu ya. Oke. Ada lagi yang punya pengalaman? Malu ya cerita ya. Karena kayaknya berat banget gitu. Nah, saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, dari pengalaman-pengalaman itu sebenarnya orang punya respon paling ada dua gitu ya. Yang pertama, orang akan merespon itu dengan kekesalan, dengan umpatan, dengan tidak mampu untuk melihat hal-hal yang baik di dalamnya. Tapi yang kedua, ada orang-orang yang memang ketika melalui proses itu mereka rela menjalaninya, mereka membiarkan ritme hidup itu mereka lalui dengan apa adanya, dan pada akhirnya mereka bisa berhasil keluar dari pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan itu. Ada seorang teolog namanya Serena Jones. Dia menuliskan buku tentang trauma and grace. Ya, saya banyak bicara soal ini belakangan. Nah, dia bilang begini bahwa semua orang tuh punya trauma, semua orang tuh punya pergumulan, semua orang tuh pernah mengalami pengalaman hidup yang jalannya tidak seperti apa yang dia mau, terjerembab dalam jurang kepahitan, ada pada luka, ada pada pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Tetapi dalam setiap trauma, Tuhan taruh grace, Tuhan taruh anugerah. Orang yang mengumpat, orang yang menggerutu, orang yang tidak punya rasa ikhlas, rela dan berserah, itu dia nggak akan dapat tuh grace itu. Yang dia dapat apa? Capek hati, luka batin, kepahitan, ekspresi value yang negatif dari dirinya. Tapi orang yang mau menjalani proses itu dengan utuh, menerima itu semua, acceptance sebagai sebuah pengalaman hidup, dan dia terus percaya bahwa gua nggak akan sendiri. Orang-orang pada kategori yang kedua adalah mereka yang mampu untuk mengambil anugerah yang Tuhan titipkan di dalam setiap trauma tadi. Itu pemikirannya Jones, saudara-saudara. Dan bukankah kita percaya bahwa Tuhan gak pernah kasih saudara dan saya tantangan dan pergumulan tanpa ada meaning yang dia mau kita belajar daripadanya. Tuhan gak mungkin kasih kita persoalan untuk mematikan kita begitu saja. Tuhan gak gila kasih kita pergumulan berat hanya untuk mengkerdilkan kita, enggak. Tapi dia selalu memberikan kepada saudara hal-hal yang menantang, hal-hal yang membuat kita bergumul, hal-hal yang membuat kita berjuang mati-matian. Karena dia punya tujuan bagi saudara dan saya. Karena itu saya adalah orang yang selalu percaya bahwa Tuhan tuh tidak pernah gagal dalam apapun yang dia rancang bagi saudara-saudara dan saya. 15 dari 2007 sampai sekarang tuh berapa tahun? Ica matematika, ayo cepet. Ya, hitung pakai kalkulator dulu gitu ya. Berapa? 16 tahun yang lalu saya kecelakaan ditabrak lari. Itu saya baru masuk ke Samanhudi dalam proses mau jadi pendeta gitu ya. Belum. Waktu itu belum pernah tua ya. Jadi saya ditabrak waktu itu, tabrak lari. Lalu kemudian kalau menurut dokter sih harusnya dengan luka-luka yang diagonal, patah, fraktur, pennya masih ada sampai sekarang. Itu harusnya udah mati. Ya.
Jadi waktu saya masuk ke rumah sakit, saya rada kesel. Ini dokter kok tangan gua nggak diapa-apain ya, udah 5 hari. Tapi belakangan saya baru sadar, ternyata kepala saya dibenerin dulu. Soalnya kalau kepala nggak dibenerin dulu, nanti saya jadi koma terus mati. Karena ada sesuatu yang lebih urgent. Ya, karena waktu operasi itu kan bius mesti masuk, maka kepalanya mesti diberesin dulu. Nah, 2007 setelah operasi lepas copot pen setelah setahun, kan tinggal di kelinci dulu ya. Lalu waktu itu pulang ingat pakai motor, terus nggak tahu kenapa, terus tiba-tiba kepleset lagi jatuh. Refleks tangan kanan yang baru habis dicopot pen seminggu lalu itu nahan. Begitu nahan, saya cuma denger di dalam bunyinya gini. Dalam hati patah lagi saya. Dan itu betul-betul nggak bisa bergerak. Itu titik di mana saya kemudian bilang, udah kamu habis, kalau nanti setelah keluar dari rumah sakit, udahlah nggak mau kenal-kenal yang namanya pelayanan, gereja, nggak mau jadi pendeta lagi. Jadi kayak ada satu, kok gini banget sih Tuhan gitu ya. Kok sampai sebegitu. Nah untung pendeta Lili itu semalam suntuk setelah saya masuk rumah sakit yang ketiga persiapan operasi besok. Itu semalam suntuk dia yang dampingin saya, Bu Lili yang menemani saya, menolong saya untuk mengambil grace, anugerah dari situ. Tapi waktu ngobrol itu saya belum tahu ini Bu Lili ngomong apa sih gitu ya, belum paham karena masih berfokus pada pengalaman luka tadi. Sampai pada titik di mana satu waktu pulang dari rumah sakit, ibu saya mandiin saya. Saudara bayangkan anak sekecil saya tuh dimandiin sama mama. Terus mama saya bilang, udahlah lu dulu juga gua mandiin. Oh beda. Dulu dimandiin sama sekarang kan beda. Lalu saya bilang, oke mah, nanti paha ke bawah sama pusar ke atas mama. Karena saya nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Tangan masih ada drainnya juga. Terus sama sekali nggak bisa. Lalu sisanya saya yang handle. Tapi yang menarik adalah, begitu ibu saya mulai mandiin saya mulai nangis. Lalu terus buru-buru cuci muka ya biar nggak kelihatan nangis. Kenapa saya nangis? Saya jadi sadar waktu momentum dimandikan ibu saya bahwa hey, kamu nggak mandiri. Kamu tuh butuh orang lain. Kamu tuh bukan Superman yang bisa mengerjakan semuanya. Dan itu mematahkan semua konsep yang selama ini saya bangun. Karena selama itu saya berpikir bahwa saya tuh mandiri banget, gak butuh orang lain. Pekerjaan perempuan apa yang gak bisa saya kerjakan? Belajar di Salatiga, tinggal sendiri, semua saya bisa handle. Masak, nyuci, gosok, oh gampang. Benerin ini itu, kerjaan tukang yang kecil-kecil saya bisa. Jahit ya dikit-dikit bisalah. Apa yang saya gak bisa? Selama kuliah orang kasih predikat-predikat positif dalam berbagai pencapaian. Di kader buat jadi dosen pada waktu itu, jadi semua hal-hal positif itu membuat egonya menumpuk. Dan pada akhirnya saya berpikir bahwa saya nggak butuh orang. Saya bisa lakuin apapun sendiri. Tapi pengalaman di kamar mandi itu menunjukkan kepada saya bahwa bahkan mau mandi pun saya nggak bisa. Disitulah titik balik. Saya baru memahami anugerah Tuhan letaknya di situ. Sebab ketika Tuhan mau pakai saya, masih ada hal yang dia pikir belum beres. Terus waktu saya share pemaknaan saya kepada seorang teman pendeta, kok tuh ini yang ngomong ya, teman pendeta sendiri, kok pemaknaanmu kayaknya Tuhan jahat amat sampai kasih kamu patah-patah begitu. Saya bilang enggak, mungkin dulu Tuhan udah sentil, mungkin dulu Tuhan udah toyor-toyor, mungkin dulu Tuhan udah tepok-tepok, tapi saya abaikan. Rumah kalau nggak bisa direnov, dihancurin, baru bisa dibangun ulang. Betul nggak? Dalam kasus saya, bisa jadi Tuhan masih renov dengan 3 kali pengalaman operasi itu. Dan itu menjadi sebuah milestone yang pada akhirnya saya belajar untuk lebih peka bahwa saya nothing dan saya membutuhkan orang lain. Itu grace. Tujuan saya tuh direct, tapi Tuhan kasih belok pada pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita paling enggak 2 hal. Yang pertama kita belajar dari pengalaman Elia dan janda di Sarfat tentang bagaimana, dan kalau saudara baca teks tentang ini, kita akan menemukan bahwa kekeringan terjadi itu justru karena Tuhan yang buat.
Kekeringan terjadi itu karena pertaruhan antara, jadi Tuhan mau mendidik bangsa ini dan orang-orang yang tidak mengenal Allah ini, khususnya Ahab dan istrinya Isabel. Tuhan mau mendidik mereka bahwa saya ini Allah yang berkuasa, bukan dewa-dewa yang kamu sembah. Dan karena itu ketika Elia mengeluarkan nubuatan bahwa hujan tidak akan turun dan embun tidak akan pernah ada pada atas tanah ini, dan itu terjadi. Dampaknya apa? Dampaknya terjadi bahwa orang mengalami kekeringan yang luar biasa. Bertahun-tahun hujan tidak turun dan kekeringan melanda negeri itu. Dan pergumulan datang dengan begitu hebat. Tapi kalau saudara baca teks sebelumnya ayat 1-6, kita akan menemukan bahwa waktu Elia dikejar-kejar oleh Isabel, ya, dan semua baal-baalnya, maka dikatakan di sana bahwa Elia kemudian bersembunyi di pinggir sungai Kerit, ya. Lalu Tuhan, segmen 1, Tuhan kasih makan Elia lewat burung gagak. Ya. Pada segmen 2, ketika janda di Sarfat adalah orang yang tidak mengenal Allah, Sarfat Sidon itu wilayahnya Isabel, tapi kemudian dia mesti lari ke sana. Saudara lihat kontrasnya ya. Justru dia lari masuk di sebuah tempat di mana Isabel yang lagi ngejar-ngejar dia berasal. Kan kita kalau lari malah lari 180 derajat ya. Ini kok malah lari di daerah kekuasaannya si perempuan itu. Tapi kemudian yang menarik adalah di tengah-tengah situasi itu Tuhan nolong Elia lewat janda yang gak punya modal apa-apa. Tuhan kirim Elia ke tempat yang secara logika gak mungkin saya bisa ditolong di sana. Janda itu buat dirinya aja gak ada. Apa yang mesti dia pertaruhkan? Tapi dari dua kisah ini kita mau belajar begini saudara, bahwa cara Allah memberikan penyediaan bagi kita tuh mengejutkan. Waktu Tuhan suruh burung gagak untuk kasih makan Elia, dalam tradisi Yahudi burung gagak tuh burung najis. Karena dia pemakan bangkai. Burung itu adalah burung yang dilarang, ya, untuk ada dalam kehidupan orang-orang Israel. Ya, karena dia gagak itu burung yang Allah larang untuk umat Israel makan. Dalam kitab Ulangan 14 kita menemukan, dan Imamat 11 di sana kita temukan, karena burung ini sering makan bangkai, dia makan benda-benda yang mati, dan kadang dia mencari sarang untuk memakan telur atau anak burung. Maka ini burung yang haram, kurang lebih kita bisa bilang begitu. Tapi Tuhan pakai itu untuk menyelamatkan Elia. Dalam teks yang kita punya pada hari ini, Tuhan pakai janda yang tidak punya modal apa-apa. Yang tidak punya, secara ekonomi gak akan bisa nolong. Tapi Tuhan pakai janda itu untuk memberi makan Elia. Perintah Allah mengatasi naluri alamiah manusia. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi Elia, maka Tuhan bisa pakai apapun yang mengejutkan, yang tidak pernah kita pikirkan, sebagai sarana dia untuk melancarkan pemeliharaannya bagi saudara dan saya. Jadi yang saya mau bilang dengan poin ini adalah, jangan pernah memikirkan pertolongan Tuhan menurut konstruksi pikiran kita yang terbatas. Jangan bilang bahwa Tuhan pasti begini, Tuhan pasti, gak ada. Karena Tuhan terlalu bebas dalam diri dan rancangannya. Yang harus kita lakukan adalah, saya mau berjalan dalam keberserahan pada Tuhan, menyusuri ritme yang Tuhan sedang taruh dalam diri saya. Dan saudara akan terpesona dengan bagaimana Tuhan merancang dan memelihara perjalanan hidupmu. Ini Tuhan memelihara Elia dalam cara yang tidak terpikirkan. Lewat janda kafir yang justru tempat tinggalnya adalah daerah asal si Isabel yang lagi kejar-kejar Elia untuk dibunuh. Dan tragisnya ini bukan janda yang punya modal. Ini janda yang minus. Tapi Tuhan pakai untuk memelihara Elia. Itu dari perspektif Elia. Jadi dari perspektif Elia, kita belajar jangan buka ruang sedikit pun keraguan bagi Tuhan. Kalau saudara mau beriman pada Tuhan, mari datang dengan sungguh. Dan percaya bahwa Tuhan tidak akan menyerah dengan hidup saya.
Bahwa ketika dia merancang sesuatu tampak gagal dalam logika kita, jalani aja. Karena ketika dia membelokkan rencana kita, itu dia punya rencana yang lebih baik buat saudara dan saya. Tapi kalau dia melancarkan rencana kita, berarti dia tahu apa yang kita gariskan itu tepat dalam perspektifnya Tuhan. Dan selalu imani bahwa Tuhan gak pernah salah. Dan Tuhan kasih buat kita gak pernah salah. Selalu yang terbaik bagi perjalanan hidup kita. Yang kedua, kita lihat dari perspektif janda di Sarfat. Dua instruksi yang kita terima dari teks kita. Elia pertama minta air. Mungkin minta air bukan hal yang sulit. Mungkin masih ada sedikit air yang bisa ditolong. Tapi yang kedua, permintaannya meningkat. Beberapa orang membaca teks ini, mereka mengatakan ini Elia kok gak tahu diri banget. Dia kan tahu ini janda gak punya apa-apa. Tapi kenapa kemudian dia permintaannya, penekanannya itu bertahap. Permintaan pertama tidak ada respon verbal, tapi permintaan kedua terjadi respon verbal. Apa kata perempuan itu? Demi Tuhan Allahmu yang hidup. Artinya dia kenal siapa Elia sebagai seorang nabi yang besar. Tentu dia tahu siapa Allahnya Elia. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang, kata janda tadi, aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Apa yang kita tangkap dari teks ini? Dia bilang bahkan ini pun mungkin gak cukup bagi kami. Akan mengolah dan pulang kami makan dan kami akan mati. Tapi yang menarik adalah Elia mengatakan lakukan saja. Dan kamu akan lihat apa yang Tuhan kerjakan bagi perjalanan hidupmu. Perempuan ini, janda ini kemudian melakukan. Jadi sekali lagi saudara, teks kita nggak bisa dideteksi dari logika. Soalnya kalau secara logika kita pikir, lah ini buat saya aja minus banget. Bagaimana mungkin saya bikin buat kamu? Tapi teks ini, dia sedang berbicara tentang bagaimana kontribusi iman dalam pengalaman krisis yang kita lalui. Dan ketika dia melakukan itu, ayat 16 mengatakan tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Teks tidak bilang bahwa tepung dalam tempayan itu meluap-luap. Dia nggak bilang bahwa minyak dalam buli-buli itu kemudian luber-luber. Kan kalau kita minta berkat dari Tuhan, karuniakanlah kami berkat-Mu yang melimpah, ngapain? Melimpah itu mubasir. Ya, itulah mengapa kita mau belajar dari janda ini yang pertama. Dari perspektif Elia kita sudah belajar, sekarang dari janda ini kita mau belajar, walaupun dia tidak berimankan Tuhan, tapi bisa jadi pada titik kritis tadi dengan datangnya seorang nabi besar seperti Elia yang dia telah dengar tentunya, maka ada sebuah pengharapan bahwa apa yang akan terjadi kiranya seperti yang dibicarakan. Jadi dari perspektif yang lain saya mau mengatakan bahwa janda ini punya belief. Secara psikologis orang kalau udah punya belief itu akan berpengaruh pada banyak hal dalam hidupnya. Orang kalau sudah taruh belief dalam persepsinya, dalam cara ia berpikir, maka belief itu yang akan menentukan bagaimana tindakan selanjutnya. Dan karena belief yang dia taruh dalam persepsinya, maka janda itu melakukan apa yang diminta oleh Elia. Sekali lagi, teks ini bukan semata-mata berbicara tentang mujizat, tapi teks ini sedang berbicara tentang bagaimana tindakan-tindakan Allah yang memelihara kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, rekan-rekan pemuda yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ada satu bagian ketiga, ada satu hal yang perlu kita perhatikan, apa yang kemudian dikatakan oleh Elia. Jadi ayat 13 di sana dikatakan, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Saudara, kalau ingat kata jangan takut, ini kata yang akrab dalam teks-teks perjanjian baru ya. Ketika manusia ada pada titik kritis, ketika murid-murid ada pada sisi krisis pasca kematian Yesus, dan ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, selalu saja muncul kata-kata apa? Jangan takut. Maka teks ini mau bilang buat kita begini, orang Kristen tuh bukan orang yang tidak pernah takut. Takut tuh respon psikologis. Orang Kristen tuh bukan orang yang tidak pernah khawatir. Tapi orang Kristen adalah mereka
yang dalam ketakutan dan kekhawatirannya mereka bergantung kepada Allah. Apakah janda ini tidak takut? Takut. Apakah dia nggak khawatir? Pasti khawatir. Tapi kehadiran Elia sebagai representasi kehadiran Allah taruh persepsi yang bagus dalam diri janda ini. Karena itu dia do something. Dia bekerja. Ya, bagian yang keempat, belajar dari si janda ini, saudara-saudara, dia nggak menyerah. Teks kita mengatakan dia pergi keluar cari kayu bakar untuk mengusahakan sesuatu. Jadi kalau saudara udah bekerja terus saudara ngeluh capek, cek kisah janda di Sarfat. Kalau saudara sedang mengeluh dengan banyak hal dalam hidupmu, renungkan kisah ini. Kalau saudara sedang bangun karirmu, saudara sedang bangun bisnismu, dan saudara berjumpa dengan berbagai macam tantangan dan persoalan, mari balik dan belajar merenungkan teks ini. Dan saudara akan menemukan bahwa dalam keadaan yang double minus pun, janda ini tidak berhenti untuk menyerah. Tapi dia mau terus do something sampai pada titik penghabisan. Dan pada titik itu, kalau saya membaca teks ini, saya bilang begini, baik janda di Sarfat maupun Elia, mereka menghidupi imannya pada tepi-tepi kepercayaan mereka pada Allah. Ya, mereka menghidupi imannya di tepian, sisi paling pinggir, batas-batas percaya mereka pada Allah. Dan pada titik itulah, dengan sisa iman yang mereka punya, mereka bisa melihat bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan mereka. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, rekan-rekan pemuda yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tema kita adalah never empty. Gak pernah kosong, tapi juga gak luber. Dan kita mau belajar melihat bahwa dalam seluruh tantangan dan pergumulan, Tuhan terus mengisi dan memulihkan kita. Nah karena itu, keterhubungan dengan Tuhan itu faktor kunci. Mungkin orang mengatakan bahwa kok tampaknya saya nggak terlalu butuh Tuhan ya. Nggak ada Tuhan juga saya bisa kerja, saya bisa memenuhi apa yang saya punya. Tapi dari banyak pengalaman saya menemukan bahwa orang-orang yang betul merasa bahwa mereka tidak membutuhkan Tuhan, mereka bisa hidup, bisa. Tapi mereka rapuh, cranky. Begitu persoalan datang, hancur. Apakah mereka bisa dapat grace dari trauma mereka? Enggak. Tapi hanya mereka yang hidup dalam keutuhan bersama dengan Tuhan. Mereka bisa hidup, tapi mereka enggak cranky. Karena mereka tahu bahwa ada Tuhan yang merangkul mereka. Ada Tuhan yang meneguhkan mereka. Bahkan ada Tuhan yang menggendong mereka pada titik di mana mereka tidak lagi mampu berjalan. Saudara-saudara mungkin saudara berpikir bahwa saudara udah gak mampu, ini udah abis-abisan Tuhan gak bisa. Tapi mungkin dalam perspektif Tuhan enggak, masih bisa. Karena kita berpikir saya sampai angka 7 aja gak mampu Tuhan, udah hampir mati. Ya. Tapi Tuhan bilang enggak, kamu tuh masih bisa sampai ke 10 kok. Dan Tuhan akan push kita terus. Tuhan akan push kita terus. Sampai pada titik kita sampai pada potensi maksimal kita. Dan kita lihat bagaimana Tuhan memproses kita lebih lanjut. Nah saudara-saudara, ada sebuah kisah di saya lupa di negara bagian mana. Tapi kisah datang dari sebuah badai ya besar yang terjadi di Amerika. Lalu ada seorang anak dengan papanya di mobil gitu ya. Mereka dihalang badai, gak ada kemungkinan. Mereka mau mundur juga gak bisa, udah hancur segalanya di belakang. Mereka mau maju tapi kemudian badai. Si anak perempuan yang lagi nyetir ini mengatakan kita mati nih Pak, kita pasti mati. Lalu papanya bilang enggak, jalan terus. Anaknya bilang, Pak tapi itu kita nembus badai, jalan terus. Tancap gas setinggi-tingginya, semaksimal-maksimalnya. Dan kemudian dia tancap gas, lalu bersama mereka melewati dalam badai besar itu. Ya. Dan kemudian mereka bisa lepas lewat dari badai. Ketika mereka lewat dari badai, mereka berhenti. Lalu papanya bilang, coba bayangkan kalau tadi kita stop dan kita gak melakukan apa-apa. Maka kita bisa lihat masa depan kita tuh kayak apa.
Tapi ketika kita betul menerjang badai dalam sebuah keyakinan, tadi anak perempuan itu berpikir kita habis nih, kita selesai di sini. Papanya bilang enggak, kita masih bisa lakukan sesuatu. Tuhan juga sometimes kayak begitu. Dia push saudara-saudara dan saya lewat kesulitan, tantangan, pergumulan, sampai pada titik kita sampai pada level maksimal kita, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana perubahan, pembaharuan dalam hidup kita. Emas nggak akan murni kalau dia nggak ada dalam dapur tuangan. Keramik tidak akan cantik kalau dia nggak masuk dalam pembakaran. Mutiara nggak akan indah kalau dia tidak melalui proses yang menyakitkan. Jadi kalau hari-hari ini saudara-saudara sedang bergumul dan berjuang dengan banyak pengalaman, relasi, karir, keluarga, persahabatan, dan itu menyakitkan, nikmati itu sebagai sebuah proses di mana Tuhan sedang memoles saudara-saudara dan saya, dan dalam proses menjadikan kita sesuatu yang indah di mata Tuhan. Jangan menyangkali pengalaman itu, jangan menolak pengalaman itu, tapi rangkul pengalaman itu sebagai bagian dari perjalanan hidup. Semakin ditolak, semakin terluka. Semakin disangkal, semakin menyakitkan. Tapi kalau kita menerima itu, acceptance, dan kita merangkul itu sebagai bagian dari hidup, berjalan bersama-sama dengannya, disitulah titik awal saudara-saudara mengalami apa yang kita sebut dengan pemulihan. Selamat berjuang, selamat menikmati masa-masa sukar dalam hidupmu, enjoy situasi-situasi yang tidak menyenangkan, berjalan bersama-sama, dan kiranya saudara terus bertumbuh untuk mendapatkan anugerah yang Tuhan taruh di dalam pengalaman-pengalaman itu. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa sejenak untuk firman Tuhan pada hari ini. Ya Allah yang penuh belas kasih, dengan kuasa-Mu Engkau memelihara kehidupan Elia dan janda di Sarfat. Dalam iman mereka kepadamu, mereka membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Maka berilah kepada kami hati yang mau berjuang, kemampuan untuk tidak mundur dalam kesulitan dan tantangan, bahkan kesediaan untuk saling mencintai, memberi dan menerima. Supaya pada akhirnya kami juga mengalami kehadiran Allah yang tak terbayangkan itu. Dan melalui hidup yang Kau karuniakan, kami boleh menjadi berkat dalam kehidupan bersama. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Tuhan, kami berterima kasih kalau hari ini firman-Mu telah kami terima. Biarlah lewat firman Tuhan kami belajar dari pengalaman Elia maupun janda di Sarfat, bagaimana taruh iman kami dan percaya kami pada Tuhan secara utuh. Bagaimana kami belajar untuk tidak membuka pintu keraguan sedikit pun bagi Tuhan, dan terus mengimani bahwa Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah gagal dalam rencana-Mu bagi hidup kami, dan bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kami selalu yang terbaik,
Walaupun mungkin dalam beberapa situasi yang terbaik dari Tuhan tidak selalu menyenangkan, karena Tuhan mengizinkan kami dan membawa kami pada jalan yang kadangkala berliku. Tapi biarlah penghayatan iman kami terus meneguhkan kami bahwa Tuhan selalu hadir di tengah-tengah jalan yang berliku itu untuk menuntun dan memampukan kami. Maka biarlah selaku orang-orang muda yang sedang ada dalam berbagai pertaruhan dalam dunia ini, yang sedang bergumul dan berjuang dengan macam-macam tantangan, kiranya kami terus belajar menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa menyadari kehadiran Tuhan, supaya kesadaran akan Tuhan menolong kami untuk terus melangkah dalam kepastian iman dan pengharapan yang tertuju pada Tuhan. Doa kami kiranya Tuhan berkati Komisi Pemuda GKI Samanhudi, kiranya para pengurus, para pelayan, setiap orang yang memberi diri dalam pelayanan, Tuhan teguhkan mereka. Kadangkala dalam pergumulan pelayanan juga kami ada pada lembah kekelaman yang membuat kami berjuang dan bergumul. Tapi kiranya kami nggak kehilangan arah dan kami dimampukan untuk menemukan anugerah Tuhan di tengah-tengah tantangan dan pergumulan dalam pelayanan kami. Biarlah dalam segala upaya yang dilakukan, komunitas pemuda di GKI Samanhudi boleh menjadi komunitas yang hidup bagi setiap mereka yang masuk dalam persekutuan kami. Pengakuan, penerimaan, saling menopang dan saling memelihara di dalam kasih Tuhan menjadi bagian yang kami hidupi sebagai bagian dari Komisi Pemuda GKI Samanhudi. Berkatilah kami di dalam kesehatan, pekerjaan yang sementara kami jalani, keluarga, dan juga berbagai relasi yang sementara kami bangun. Biarlah bersama-sama dengan Tuhan kami boleh menghadirkan kebaikan di tengah-tengah semua itu. Kami bersyukur bersama-sama dengan teman-teman kami yang berulang tahun, Andrew Winata dan juga Fanny, juga bagi mereka yang berulang tahun yang kami tidak sebutkan, kiranya Tuhan juga memberkati mereka semua. Dengan pertambahan usia, kiranya mereka semakin mengasihi Tuhan, dan kasih akan Tuhan itu mereka nyatakan dalam kasih mereka kepada sesama. Semua hal yang menjadi kerinduan, doa, dan pengharapan mereka terjadilah dalam kehendak-Mu. Kami berdoa, menyerahkan bangsa dan negara kami, pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan seluruh staf dan jajaran. Tuhan memberkati agar pemerintahan pusat sampai ke daerah boleh berlangsung di dalam kebaikan Tuhan. Kondisi ekonomi, sosial, politik, secara khusus tahun politik kiranya dapat dilalui dengan baik. Kami berdoa menyerahkan segala upaya pemerintah dalam membawa kebaikan bagi bangsa ini. Biarlah Tuhan memberkati dan Tuhan tolong kami supaya menjadi sarana terbaik juga dalam kapasitas kami masing-masing untuk juga membawa kebaikan. Kami berdoa menyerahkan dunia yang dilanda dengan peperangan, egoisme masing-masing pihak membuat sulit dan kehidupan makin susah bagi mereka yang ada pada daerah-daerah konflik, entah Rusia dan Ukraina ataupun juga Palestina dan Israel, yang menimbulkan gejolak di mana-mana. Tuhan tolong supaya di dalam segala apa yang dapat kami lakukan, percakapan-percakapan di media sosial, kehadiran kami selalu membawa kebaikan. Kami tidak selalu mengerti banyak hal yang terjadi, tapi satu hal yang kami tahu bahwa di tengah-tengah situasi yang rawan konflik itu, kehadiran kami adalah untuk membawa cinta dan kasih Tuhan dalam cara-cara yang relevan yang dapat kami lakukan. Kami serahkan hidup kami ke depan dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan berkati perjalanan kami di minggu yang baru. Kami bawa semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Berkati dan mampukan kami untuk melaluinya. Dan biarlah bersama-sama dengan Tuhan kami boleh membawa kebaikan bagi kehidupan. Semua doa dan pengharapan iman kami biarlah terjadi dalam kehendak-Mu. Dan topanglah kami untuk menerima kehendak Tuhan yang terbaik. Karena itu kami menyatakan doa dan pengharapan iman kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami telah mengampuni mereka yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita mengucapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Umat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan amplop ke kantong persembahan yang akan diedarkan, atau dengan menggunakan QRIS yang tersedia di layar dan ditempelkan di kursi di depan. Ku beri persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang pada Tuhan, kami membawa persembahan kami, bukan supaya Tuhan berbuat baik kepada kami, tapi Tuhan sudah berbuat baik kepada kami di sepanjang kehidupan kami masing-masing. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, sebagai syukur atas kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala dunia. Surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Ya, tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan yang menarik banget ya, teman-teman sekalian. Aku sendiri juga belajar beberapa hal. Mungkin kalau bisa disingkat dalam beberapa kalimat aja, mungkin kita sama-sama belajar, at least dariku sendiri, adalah gimana sebenarnya jalan Tuhan memang gak selalu melulu sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Namun yang penting adalah gimana kita meresponnya, gimana kita mau terus mengikuti jalannya meski kita dalam keadaan takut dan ingin menyerah gitu. Dan biarlah firman Tuhan ini bisa mencukupkan diri rekan-rekan sekalian, nggak luber gitu ya kalau bahasanya tadi, dengan nafas yang baru, dengan semangat yang baru, dan mendorong rekan-rekan untuk bersinar sebagaimana keinginan Tuhan kepada setiap dari kita. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengandalkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar.
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selalu. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Silakan duduk rekan-rekan sekalian dan mengambil waktu teduh sejenak. Oke, kita mau ada sedikit pengumuman sebelum mengakhiri kebaktian kita hari ini. Tentunya pertama-tama pasti kita mau mengucapkan welcome, selamat datang buat teman-teman pemuda yang baru pertama kali datang. Ada yang baru mungkin? Oh, ada ya? Silakan boleh memperkenalkan dirinya. Singkat aja nama dan mungkin di sini diajak siapa atau ya gitu. Di sini diajak sama siapa? Nggak usah sebut zodiaknya, umurnya berapa, nggak apa-apa, nggak usah. Selamat pagi. Oh, dekat kosan, oke, sip. Thank you, boleh dong kasih tepuk tangannya? Dingin banget. Oke. Semoga betah ya Anita dan ditunggu juga untuk kehadirannya di ibadah-ibadah selanjutnya. Oke. Nah, di minggu depan kita akan ada tema kebaktian dengan tema Glad Heart, Rejoicing Soul and Secure Body bersama Pendeta Peter Abednego. Teman-teman diundang untuk kembali hadir di kebaktian minggu depan yang akan dilayani oleh pelayan sebagai berikut. Dan kita juga mau mengucapkan terima kasih atas pelayanan hari ini pada pelayan firman-Nya oleh Pendeta Samuel Akihari, didampingi oleh Penatua Yuriwarti Sutarna, saya sendiri sebagai liturgos. Di musik ada Tiffany dan juga Iona dan Eiffel sebagai singer. Lalu di belakang ada multimedia dan audio support dari Vito dan Sandi. Materi publikasi dibuatkan oleh Reni dan tadi baru saja disambut oleh Asher, Regita dan Johan, teman-teman sekalian. Selanjutnya, ya selamat ulang tahun. Oh, orangnya nggak ada ya di sini. Ada yang bukan. Ya, yang berulang tahun ada Andrew Winata dan Fanny di 1 November dan 4 November udah mulai masuk ya musim-musim Scorpio gitu. Nah, selanjutnya ya kan musim Scorpio ini gitu. Selanjutnya nanti siang teman-teman diundang yang pengen olahraga, pengen have fun bareng lewat olahraga pingpong, boleh banget join di ruang aula lantai 4 jam 12 sampai jam 2 siang. Mungkin kalau yang belum sempat daftar langsung datang aja, kita sama-sama have fun bareng. Dan tentunya 3 minggu mendatang, 2 minggu mendatang kita akan ada olahraga lagi, booster sport versi basket dan juga badminton di sini. Tempatnya beda di lapangan SMPK 2 Pembangunan, masih sama setelah ibadah ini jam 11.30 sampai jam 2 siang. Buat teman-teman yang berminat, pengen nunjukin kemampuannya, keren. Boleh langsung daftar aja di sini. Gitu. Nah, mau info juga. Pembinaan dari GKI Saman Hudi juga mengadakan Saman Hudi Tumbuh Bersama. Ini semacam workshop untuk leadership. Jadi buat teman-teman yang mau belajar, mau mengasah skillnya,
boleh banget diundang untuk join. Kita baru aja melakukan kegiatannya itu di minggu lalu, Sabtu 4 November bersama Pendeta Robi Chandra, dan akan dilanjutkan lagi di minggu depan bersama Pak Yohanes Adijaya. Yang berminat mungkin bisa langsung daftar atau mungkin menghubungi teman-teman pengurus juga bisa. Selamat hari Minggu semuanya, Tuhan Yesus memberkati.